Dan lu mau nyalon. Wah, Itu bener Cung. bukan yang mau nyalon. Jadi gini posisinya tuh dulu di rumah saya waktu lagi penjadian RT, saya sujud jadi RT. Dulu, ya kan. Saya Berarti juga, sekarang lu RT nih? bukan, saya bukan jadi, saya nggak mau jadi RT. Nah, emang apa Cung? Saya aja tidur aja pagi, nggak bisa. Ya itu bagus ya. Lu angsip sih, cocok angsip. Kalau pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di channel kita Duduk Ngampar. Ya, kali ini tuh kita kedatangan satu bintang tamu, musisi, kawan kita, sahabat kita yang dari jauh mau nyempetin dirinya tuh datang ke podcast kita. Oke, terima kasih buat Bang Mancung yang udah mau hadir di acara podcastnya Duduk Ngampar. Oke, Bang Mancung nih sebelumnya nih, gimana Mancung, sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya untuk hari-hari ini sehat Bang Mancung ya? Iya. Oke, Bang Mancung boleh memperkenalkan dirinya. Nama asli apa nama gimana nih? Ya boleh dari nama asli Bang Mancung sampai nama panggungnya Bang Mancung. Kalau buat nama asli sih saya rada lucu ya, nama aslinya rada lucu. Gak usah pakai saya, lebay banget sih. Cuman tidak sopan saja. Iya sih. Oke. Ya nama asli ya Anhar Ajari. Cuman kalau buat di panggung ada yang bilang Mancung juga, ada yang bilang Domde juga gitu. Tapi keseringannya ini saya dipanggilnya emang Mancung. Mancung. Oke, Bang Mancung untuk saat ini tinggal di mana sekarang? Kalau buat saat ini saya tinggal di daerah Seroja. Seroja ya. Iya. Seroja ke Tarumajaya lumayan Bang Mancung, jauh. Oke, Bang Mancung. Kesibukan sehari Bang Mancung nih ngapain? Banyak. 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 Dibilang sibuk ya sibuk. Cuman kadang kalau lagi ini kita suka nyempetin diri untuk buat silaturahmi ke tempat teman juga. Sering Mancung ya. Iya, berkunjung ini, ya. Mungkin kalau dibilang sibuk banget ya wajar ya, namanya kita pemusik, kita ada tuntutan sebuah lagu. Kadang dari konsep yang harus masuk buat ke kita gitu kan. Ya kita harus pelajari. Ngulik bahasanya ngulik. Iya, bahasa ngulik. Untuk Bang Mancung nih kerja apa memang di musik aja? Kalau di kerja sih enggak. Cuman saya ada sedikit usaha atau bisnis Bang Mancung ya. Iya. Ya dibilang enggak banyak sih, yang penting dikit lancar. Yang penting sedikit lancar. Oke, Bang Mancung. Oke, Bang Mancung, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Awal mula Bang Mancung terjun ke dunia musik atau ke dunia entertain. Awal mulai Bang Mancung, perjalanan Bang Mancung. Awal mula saya terjun di musik itu sebenarnya belum lama sih. Belum lama. Karena saya itu sebelum terjun untuk buat sementara itu jadi kru dulu. Awalnya Bang Mancung. Awalnya. Sebelum jadi pemusik saya jadi kru dulu. Saya jadi kru. Ya, sehari-harinya kru itu paling bantuin ya namanya kita ngangkat sound. Kuli panggul kan jatuhnya. Ya seberapapun saya dapat ya syukurin aja. Saya setelah lihat banyak yang bilang kenapa nggak jadi pemusik aja. Terus di situ ada aspirasi dong. Saya ada pengen gitu. Iya. Okay. Cuman saya bingung mau jadi pemain apa ini yang enak kira-kira ya. Ada tuh satu senior saya yang sempat konsul sama saya juga. Kenapa nggak mau jadi pemusik aja? Kalau kru itu kan capek betul. Iya, capek. Ya mau gimana lagi Bang katanya. Ya udah sekarang gini, belajar apa yang dibilang alat yang paling suka dari diri kamu. Saya ditanya begitu sama senior saya cari inspirasi apa nih kira-kira ya, sampai saya merasa pengen main tamborin nih. Kayaknya tamborin itu kecrek ya bahasa kasar. Yang kecrek ya. Iya, yang biasa rebana tuh ada tuh. Kecrek, markis ya. Markis. Sampai saya ada inspirasi ke situ, saya pikir itu 2000 kalau nggak salah 2010 memulai karir sebagai pemusik 2010. Di 2008 itu saya cuma jadi kru. Berarti nih Bang Mancung nih kan sebelumnya kan jadi kru entertain. Iya.
Ya mungkin Bang Mancung kan berarti belum ada skill. Ya belum. Yang sekarang Bang Mancung pegang alat musik sekarang ini, Bang Mancung belum ada skill nih. Gua bisa nih main ginian gitu kan. Biasanya kan kayak gitu. Dari skillnya dulu. Berarti memang bahasa Bang Mancung, lu jadi pemusik Cung kan gitu. Iya. Ini lu pegang apa yang alat lu suka. Berarti itu yang sekarang Bang Mancung pegang apa sih alatnya? Yang saya pegang itu sekarang ya gitar aja. Gitar. Iya. Karena Melodi. saya terinspirasi ngelihat dulu satu band saya yaitu Privasi ya. Privasi, oke, Privasi oke, ya. oke. Saya ngelihat dari dia cara main kayaknya enak ya main gitar. Saya pindah lah, saya belajar sama senior saya ya kan. Sampai saya diajak ke buat ngisi di acara kafe. Itu perdana saya main musik di dalam kafe. Saya nggak tahu harus lagu apa, saya nggak tahu. Ya kan? Cuman senior saya bilang, abang yakin kalau kamu ini bisa. Dan alhamdulillah saya ngikutin amanah dia dan jadi seperti ini gitu. Dengan genre dangdut kah, pop kah, jazz Campur. kah? Campur. Berarti Awalnya bisa saya di kafe itu saya di pop. pop. Di pop. Di pop itu saya pikir saya di pop itu cuman paling ngisi acara kafe-kafe kecil, akustikan. Akustikan. Heeh. Saya beralih karena akustikan itu rada jarang ya. Ya kan cuman paling datang di kafe suruh ngisi udah ya kan? balik. Kalau saya pikirnya ngeliat senior saya karena dia hobinya dangdut, saya merhatiin dia selalu ngikut dia juga, kadang suka bawa gitar dia yang karena kita pengen bisa Iya, pengen bisa. Setelah saya ngikut dia saya pikir enak juga ya ternyata. Ternyata enak juga sampai saya mau belajar sampai nggak pulang 1 minggu di rumah dia saking pengen belajar, saking pengen bisanya. Iya, saking saya sampai sebenarnya sih saya pengen ketemu, cuman dia udah jauh, posisinya udah Sekarang sekarang dia udah nggak di Bekasi karena dia udah ikut sama istrinya dan anak-anaknya semua di daerah udah nggak pernah ketemu lagi sekarang. Ya, berarti ini sekarang memulainya tuh dari 2010. Jadi satu memegang satu alat musik yaitu melodi. Oke, Bang Mancung. Dan suka dukanya Bang Mancung pasti kan ada ya? Iya. Di setiap mungkin perjalanan dari 2010 ini sampai 2023 kan sampai 13 tahun mungkin Iya. sekarang ya. Panjang udah perjalanan di suka dukanya itu. Apa sih suka dukanya Bang Mancung di dunia entertain ini? Buat suka dukanya itu udah pasti ada ya Bang. Banyak. Namanya di entertain itu pasti ada ya. Pasti. Ya buat kita ya sukanya itu ketika nanti kita lagi rame, lagi banyak ya kan, dan kita juga nggak lupa sama orang tua, masih kita ngasih orang tua juga kita udah suka sebenarnya. Udah suka banget ya. Yang pahitnya ini ketika saya pernah ngalamin pahitnya ini di 2014. 2014 oke. Itu saya udah berani buat main ke atas panggung, buat ikut main dangdut. Sampai saya nggak bisa apa-apa, sampai banyak omongan dibilang itu dia ngapain sih nggak bisa apa-apa ya kan. Banyak deh yang mencibir. Cuman di situ buat motivasi iya. Buat saya di situ, wah saya digini. Saya bukannya karena saya ngedrop enggak. Saya malah kalau gitu pengen belajar, pengen bisa. Maksudnya saya ini nggak akan drop saya digituin juga. Iya, kata ada nih beberapa anak musisi juga iya, gitu. Itu ada ngapain sih gitu kan? Itu ngapain sih dia? Dia sebagai apa gitu, iya. Gitu ya. Sampai saya sempet dimarah-marahin, sempet ya bahasa kasarnya lah, di bahasa kasar begitu dah, ya kan, sampai dibilang bodoh lah gitu ya kan. Ya wajar namanya saya juga baru ya kan? Okay, sampai saya nggak dibayar pun pernah sampai nggak dibayar pun saya selesai main udah pulang aja kayak orang latihan apa iya. Gimana ya iya kayak orang kagak ada harga diri. Iya. Udah mau ngapain Bang sampai di saya bayar. Udah ntar aja di rumah aja tadi sampai saya tunggu nggak ada dan saya nggak tahu harus bukan kemana. Itu di 2014 mulai karirnya sebagai di dunia entertain tuh di panggung udah ya, panggung ya. Dan sampai saya baru ngerasain dapat duit main di musik itu 75.000 tahun 2016 70.000. Dalam 2014 ke 2016 ini kan lumayan jauh tuh, jaraknya 2 tahun. Itu di situ saya benar-benar ngerombak diri saya nggak mau keluar dulu sebelum saya banyak lagi. Gitu. Berarti selama dari 2014 ini
sempat vakum. Udah ngulik aja kayak kesibukan sehari ngulik terus ngulik aja ya namanya belajar. Saya sampai dibilang sama orang tua kok kagak tidur katanya. Ya saking pengennya bisa. Kalau kata orang tua jangan terlalu diporsir katanya. Sekedarnya aja, secukupnya aja. Ingat gitu. Saya pengen saking bisanya. Ngalamin 2016 dapat bayaran 75.000 itu saya senang. Enggak, saya pikir 2016. 2016 itu saya ngerasain dapat 75.000. Pertama nih yang bahasanya yang lu dapat benar saya dapat hasil saya sendiri gitu. Hasil bahasanya hasil manggung hari itu benar-benar dibayar 75.000. Iya. Nah, sawerannya kisaran berapa waktu itu ya? Hampir 100-an deh kayaknya. Iya, di total. Pokoknya saya bawa pulang itu duit hampir 200-an. 200 itu baru itu saya rasain begini ya. Ya kan. Saya seneng dong ya kan. Betul, Pak, keluar pasti. Rumah nggak ada hasil ya kan. Biar meskipun segini yang rezekinya segini. Iya. Pulanglah saya pulang sampai saya bilang terima kasih ya mau buat bapak pimpinan saya. Saya bilang nggak apa-apa saya dikasih segini karena emang orang itu ada tahapnya. Ada tahap. Nggak langsung tiba-tiba langsung tinggi enggak bisa. Berarti kan tuh tahun itu baru memulai nih berdirinya performnya di panggung. Iya. Dan mengenal tuh beberapa teman-teman musisi yang lain. Iya. Ya kan sampai ketemu pimpinan yang ini, segala macam. Udah banyak bahasa dari penyanyi, pemain yang lain, ya kan sampai pimpinan yang lain tuh udah mulai berengajak lah ya. Iya. Mungkin untuk sekarang ini ya alhamdulillah dari hasil cibiran jadi satu motivasi ya sampai sekarang ini. Kalau saya kan nih mancung nih ya alhamdulillah di mana-mana aja ada. Iya. Di mana aja ada. Ya berkat teman-teman juga, doa teman-teman, doa orang tua. Sampai bosan. Dia lagi. Iya. Gitu, oke. Ketika nih lu kalau lagi nggak ada job, bahasanya kan itu pasti ada di bulan Apit, ada di bulan puasa. Nah itu kesibukan sehari-hari itu apa? Kalau lagi nggak ada job itu? Saya kalau di bulan Apit itu ya kadang usaha apa aja. Iya. Apalagi sekarang udah ada sistemnya COD-an kita gampang ya kan. Kalau saya itu makanya setiap saya manggung selalu saya sisihin buat puasa. Karena saya tahu bulan puasa itu nggak ada aja. Makanya di situ saya selalu menyisihkan dibuat 1 bulan ke depan yang itu. Gitu. Jadi motivasi juga. Di bulan puasa ini saya juga nggak leha-leha, ada sibukan juga. Ya apa aja yang bisa didagangkan ya saya dagang gitu. Jujur saya juga dagang di bulan puasa itu saya dagang. Apa aja. Entah itu kalau saya buka usaha sore ya kita buka gorengan. Iya. Takjil ya. Iya takjil modelnya begitu ya kan. Ya dapatnya segitu ya emang. Seenggaknya kita ada pemasukan di bulan puasa. Bulan puasa biasa kan tahu sendiri. Kita ngapain gengsi sih ya kita nyari uangnya. Seorang musisi ya mungkin ada juga sahabat kita beberapa yang didagang. Sampai di jualan keliling itu banyak. Perhatiin deh. Kalau pemusik yang gak pemusik juga fotografer ya pokoknya yang mencakup dunia entertain lah semua ya. Dari pemain panggung, tukang sound, tukang foto, pemain musik ya kita kalau penyanyi gue nggak tahu dah dia ngapain kesibukan gue nggak tahu. Ya beda soalnya karena dia kan yang dicariin duit. Kalau laki-laki namanya nyari duit. Lu ngapain gue gak tahu dah. Iya bagi seorang pemain musik ya laki-laki gitu udah pasti kita mencari nafkah buat ya yang berkeluarga gitu untuk anak istri kita. Ya apalagi kita mikirin nih setiap yang namanya bulan puasa udah pasti kan kita mikirin bajunya mereka untuk salin gitu kan dari kita juga untuk salin untuk ngasih orang tua untuk ngasih mertua kita. Ya mungkin kalau kita nggak dagang ya kita nggak ada kesibukan dari mana iya duitnya kan gitu. Dari langit ya rezekinya mau ada yang ngatur tapi yang ngaturnya pun kalau kita diem aja saya mau ngatur kan gitu. Kalau kita nggak bergerak buat apa saya mau bergerak gimana. Oke cuy. Terus kayak
kayak yang gue denger nih bahasanya untuk sekarang ini ya, kalau kita lagi nongkrong apa, gue denger lu mau nyalon. Wah, Itu bener Cung. bukan yang mau nyalon. Jadi gini posisinya tuh dulu di rumah saya Nah. waktu lagi penjadian RT, saya sujud jadi RT Dulu. ya kan. Saya Berarti dibilang- sekarang lu RT nih? bukan, saya bukan jadi, saya nggak mau jadi RT. Nah, emang apa Cung? Saya aja tidur aja pagi, nggak bisa. Ya itu bagus ya, lu angsip sih, cocok angsip. Kalau pagi. Pagi, nggak seangsip ya. Nah, kenapa lu nggak mau dijadiin satu aparatur pemerintahan gitu kan? RT kan aparatur pemerintahan juga gitu. Kenapa? Kalau saya bukan saya yang minta, Bang. Jadi dari warga saya, karena saya dalam tahap buat di Karang Taruna jalan. Sampai anak Karang Taruna juga bilang, udah Bang lu jadi ketua. Enggak. Kalau saya kan orang entertain Bang, susah ditemuin. Susah, betul. Iya, betul, benar betul, nggak? betul. Sampai ada yang bilang udah jadi RT sekalian. Karena saking saya, alhamdulillah sih setiap Agustus itu di rumah saya selalu ada acara. Ada acara. Iya. Gimana? Sampai detik ini pun saya masih dijadikan ketua Agustusan. Iya, karena emang warganya sudah percaya sama saya. Sampai saya di situ dijadiin, udah kenapa nggak jadi RT? Jujur saya kalau jadi RT nggak sanggup. Nggak sanggupnya apa? Emang ketahuan pulangnya pagi. Iya. Giliran warga pengen tanda tangan saya masih tidur kan, nggak bu. Bener dong ya. Iya. Iya, kalau cocok kan lu bukan negara sendiri, Cung. Ansip. Iya. Linmas. Linmas Mancung. Mancung. Cocok banget, Cung. Bener dah. Cocok banget dah kalau jadi Mancung jadi Linmas. Nah, terus ini sekarang kan bahasanya udah berjalan. Iya. Semua mungkin beberapa orang yang udah tahu, oh ya Mancung udah segitunya dan segala macam. Terus yang jadi kesan dan pesan lo nih untuk para musisi, orang entertain semua di Sebekasi kita dulu ya, Sebekasi. Iya, Sebekasi. Kesan dan pesan untuk pemusik. Kalau buat saya kesan dan pesan untuk pemusik itu, saya cuma minta satu. Satu. Biar pada sehat aja Bang. Iya. Biar pada sehat semua. Kalau orang sehat juga nyari duit enak. Percuma Nah. kita badan gak sehat duit banyak buat apa? Benar nggak? Benar. Mendingan kita ketahuan masih bisa sehat ya enggak. Sehat kita juga mau kemana juga enak. Makan apa juga enak. Makan juga enak, ya kan. Nah, terus kan ada tuh kemarin untuk kita jangan sebutin sih namanya. Ada satu penyanyi yang membawa atau menggembol Bang Saweran. Menurut lu nih Cung, ini menurut lo Kalau sebagai musisi atau pemusik, sebagai orang musik lah ya, menurut lu nih ketika lu menemukan penyanyi yang seperti itu dan lu yang main, terus lu niat, terus Saweran digembol, dibawa pulang semua, menurut lu Cung itu bagaimana tuh? kalau menurut saya sih enggak ini ya, enggak etis kalau menurut saya. Nggak etis banget emang sih ya. Karena kita kerja rame-rame loh. Bareng-bareng. Apalagi yang namanya kita ngeliat tukang sound, datang pagi pulang pagi. Pulang pagi. Bener dong. Panggung pulang sama. pagi. Masa dia nggak kebagian Iya. dengan apa mentang-mentang dia bintang tamu? Nggak begitu Bang. Ya, namanya kita satu bidang pekerjaan seni. Yang namanya kita dapat Saweran itu umumnya buat rame-rame. Betul. Nggak ada yang namanya pribadi. Iya, kalau buat saya. Makanya dulu saya sempat ketemu sama orang begitu. Saya tegur, saya berani karena saya ngerasa saya capek. Lah, kan dia nyanyi. Kalau tanpa ada orang-orang di belakang, nggak mungkin bisa nyanyi. Sampai saya suruh, udah kalau emang masih mau kayak begini, mendingan nonton YouTube aja. Saya gituin dong. Pakai YouTube. Pakai YouTube aja, ya kan? Dan tinggal koordinasi sama yang punya acara. Terserah Berarti maunya kayak gimana. pernah menemukan yang orang seperti itu juga. Pernah saya. Sampai kadang bukan yang dia atau tuh apa sih namanya, dia punya titel apa gimana ya. Iya. Kadang orang yang nyumbang juga banyak. Terus dia nyawer. Mungkin dia nggak paham mungkin ya, mungkin dia nggak, Mungkin. wajar lah kalau masalah kalau yang nyumbang mungkin dia nggak paham. Iya, kalau orang yang sama-sama entertain kan kayak modelnya dia apa, dia gara-gara cuma punya titel di kelas TV, nggak kayak gitu kalau buat saya. Dia kan seorang artis yang mungkin namanya udah ada di layar TV lah ya, yang pernah timbul di layar TV. Arti kata orang itu yang sudah
mempunyai nama gitu kan, nama. Kok bisa ya seperti itu kan gitu. Bagian anak pemusik kan sama, dia pengen cari makan sama, yang lain pengen cari makan juga kan gitu. Mungkin ya buat kedepannya hal seperti itu ya, mungkin kalau emang dia nonton video ini ya mungkin bakal jadi satu apa ya jadi satu PR lah, teguran lah untuk teguran. dia sih. Banyak pemusik dia pun datang siang pulang tengah malam, memang tujuan dia menghibur dan menafkahi keluarganya. Tapi kalau saweran digembol semua, lalu makan apa? Bayaran nggak cukup. Memang yang diharapkan ya walaupun saweran ya, walaupun seberapa dapatnya ya itu anggap aja Ya, bahasa itu sampingan. lebihannya kita. Berapa sih kan bayaran seorang musisi kan gitu. Jangan sampai kita cuman masalah uang saweran begitu, nama kita jadi nggak baik. Nama kita nggak baik. Iya, Ya, mungkin situ jadi teguran. Sampai dibikin lagu sama Cacahan. cabang cacahan Dika. Sampai senior kita ini Iya. ikut Serta, serta untuk sampai negor itu dari lagu. berarti katakan sampai berarti kan ya sempat viral lah gitu kan, Sempat ramai. viral. Ya mungkin buat para penyanyi dan ya mungkin yang kayak bintang tamu yang pada nyumbang atau bahasanya datang di acara itu, ya cobalah bahasanya ngerti gitu. Lu nyanyi tanpa pemusik nggak bisa, Ya bisa. ya kan? Pemusik lu nyanyi tanpa pengeras suara atau sound system lu nggak bisa. Dan Itu bahasa aja. pemusik tanpa penyanyi nggak bisa juga. Ya kita semuanya bahasa memang saling membutuhkan, saling melengkapi kan gitu. Jadi kita jangan bawa diri kita masing-masing. Kita harus benar-benar komit nih dalam satu ruangan. Iya. Emang kalau kita udah jatuhnya di situ, berarti rezeki kita emang rame-ramenya di situ. Rame-rame di situ. Iya, nggak bisa dipribadikan. Nggak bisa. Ya memang bahasa gini. Ya untuk kedepannya mudah-mudahan dari kejadian itu jadi buat motivasi buat pemain yang lain. Iya. Bahasanya jadi satu teguran lah gitu. Oh iya berarti gua harus saling membutuhkan kan gitu. Oke Bang Mancung, sebelumnya nih kita terima kasih. Iya. Bang Mancung udah mau datang ke podcast Duduk Ngampar dari jauh-jauh gitu kan. Waduh, kita bahasanya yang sebelumnya kita terima kasih banyak Bang Mancung udah mampir gitu, dan bahasanya memberikan apresiasinya buat teman-teman kita, buat para musisi di luar sana. Oke Bang Mancung, sebelumnya kita terima kasih, kita tutup obrolan kita ini. Mungkin kalau kedepannya rame kita lanjut lagi Bang Mancung. Oke. Bakal bahasa kita datengin lagi Bang Mancung bersama ya beberapa penyanyi atau pimpinan. Ini nih ya. Mungkin Bang Mancung nggak akan sendiri ke depannya. Ya, bisa sama Haji Bari mungkin kan pimpinan. Bisa. Iyalah. Memang kalau Bang Mancung Haji Bari kan udah klop banget. Tapi jangan mantan ya. Iya kalau bisa jadi tonton. Iya, hancur rumah tangga ukuran. Oke Bang Mancung, terima kasih. Ya sebelumnya kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.